Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali rahimahumullahu ta'ala. Dan kita masih di bab tsani tentang bayanul ilm alladzi huwa fardhu ain. Ya, tentang penjelasan ilmu yang fardhu ain. Ini sampai di mana kita kemarin? Kana lahu malun inda bulughi lazimahu ta'allum wajib alim zakat. Itu sudah dibahas ya? Fi Asyurul Hajj. Fa dakhalta asyurul hajj. Nah, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala asy-syekh al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin. Amin. Faslun al-babu tsani ila an qala fa idza dakhala fi ashril hajj fala yalzumuhu al-mubadarah ila ilmi al-hajj ma'a anna fi'lahu ala tarahi fala yakunu ta'allumuhu ala al-fawr, walakin yanbaghi lil ulama al-islam an yunabbihu ala anna al-hajj fardun ala tarahi ala kulli man malaka az-zad wal rahila idza kana huwa malikan hatta rubbama yara al-hazm li nafsihi fil mubadarah fa 'inda dhalika idza 'azama 'alayhi lazimahu ta'allumu kayfiyat al-hajj wa lam yalzamhu illa ta'allumu arkanihi wa wajibatihi duna nawafilihi fa inna fi'la dhalika naflun fa ilmuhu aidan naflun fala yakunu ta'allumuhu fardu 'ainin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza dakhalat, ini mungkin ada ini ya. Itu dakhala. Fa idza dakhala. Di sini ada dakhalat. Apabila masuk bulan haji, apakah wajib dia untuk mempelajari tentang bab haji? Dikatakan fala yalzimul mubadara ila ilmil hajj. Maka tidak wajib untuk segera mempelajari tentang haji. Maksudnya tentang cara-caranya ini ya. Kenapa? Karena fi'lahu ala tarahi, bukan ala fauri. Karena mengerjakan haji itu bukan segera kita lakukan. Seperti sholat itu kan ada ala fauri. Al fauri dalam arti segera kita lakukan pada waktunya. Kalau at-tarahi itu kan masih bisa ditunda-tunda. Karena falayakunu ta'allumuhu di situ. Ini ilmu. Alal fauri, karena tidak mempelajarinya itu dengan segera. Kalau haji beda dengan mempelajari amalan-amalan yang harus segera dilakukan. Ya. Nah, sebelumnya sudah kita bahas kan. Kayak sholat itu alal fauri. Maka mempelajarinya juga segera. Karena sholat itu segera dilakukan. Kalau haji nggak segera dilakukan, karena ada beberapa persyaratan untuk wajibnya haji. Jadi untuk wajibnya haji ini ada beberapa persyaratan. Kemudian walakin yang bagi ulama Islam ayunabbihu ala annal hajja fardun. Nah, tetapi seyogyanya bagi para ulama-ulama ini untuk mengingatkan kepada umat bahwasanya haji itu fardun, hukumnya wajib alat tarahi ala kulli man malaka. Jadi wajib bisa ditunda itu karena beberapa persyaratan untuk wajibnya haji. Jadi ada orang yang berangkat haji karena wajib, karena telah memenuhi syarat. Ada orang yang berangkat haji karena belum wajib. Dan dia berangkat haji karena belum wajib tersebut, ada juga kan. Nah, kalau dia sudah memenuhi syarat untuk berangkat, maka dia wajib berangkat.
Maka mempelajarinya nunggu dia mampu dulu untuk berangkat. Intinya itu. Ala kulli man malaka zat warahila. Bagi siapa-siapa yang mempunyai bekal dan juga untuk perjalanan, ongkos perjalanan, idza kana huwa malikan. Jadi orang yang wajib haji ini adalah orang yang mempunyai harta. Misalkan sekarang berapa haji? Anggap mungkin 50 juta mungkin ya. Anggap 50 juta. Kemudian ini ongkosnya terus biaya hidup di sana segala-segalanya itu 50 juta. Kemudian ketika dia mempunyai uang yang lebih dari 50 juta dan juga lebih dari nafkah wajib selama dia tinggal untuk perjalanan tersebut, dan juga ada juga yang menambahkan melebihi utang-utangnya dia. Misal contoh 50 juta ongkosnya, udah plus semuanya sudah, plus makannya, plus nginepnya, plus segala macamnya. Kemudian selama sebulan anggap perjalanannya, dan sebulan itu dia wajib menafkahi, yang wajib dia nafkahi itu anggaplah 5 juta, anak istri anggap 5 juta. Kemudian dia punya utang yang wajib dia bayar atau yang akan dia bayar, maksudnya belum waktunya, jatuh tempo. Anggap totalnya 5 juta juga, berarti kan 10. Plus tadi ongkos 50. Maka ketika dia punya uang lebih dari 60 juta, ya 50 plus 5 plus 5 tadi, berarti 60-an. Kalau dia punya uang lebih dari 60 juta, dan perjalanan ke sana mudah, maksudnya tidak susah karena ada aturan ini aturan itu yang memberatkan dia untuk perjalanan ke sana ya. Pokoknya perjalanannya gampang, mudah, maka dia, dan juga ada kesehatan bagi dia, mampu untuk melakukan perjalanan dari segi kesehatan, maka wajib bagi dia untuk berangkat haji. Nah, tapi kalau misalkan uangnya kurang, atau misalkan pas-pasan dan dia tidak bisa ninggalkan nafkah atau tidak bisa ninggalin nafkah untuk orang-orang yang dia nafkahin, wajib dia nafkahin, maka tidak wajib hajinya. Bahkan kalau dia memaksakan untuk berangkat haji sampai dia tidak menafkahi keluarganya dengan nafkah wajib, hukumnya jatuhnya haram. Ya, jatuhnya haram. Atau dia berangkat tanpa ngomong sama orang yang dia utangin dan dia tidak punya uang untuk jangkepin utangnya dia walaupun yang akan datang jatuh temponya. Tidak boleh tuh. Nah, maka itu haji ini kita harus lihat. Ketika kita mau berangkat haji ini, maksud dan tujuan kita berangkat itu apa? Kalau maksud dan tujuan kita berangkat itu karena kita ingin ibadah, kemudian karena kita ingin menambahkan pahala, kemudian kita rindu kepada Kanjeng Nabi misalkan seperti itu, dan kita mampu untuk itu semuanya, tidak ada masalah. Mampu untuk ongkosnya dan sebagainya yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau kita memaksakan diri untuk berangkat, kadang-kadang niatnya ini bukan karena ibadah. Kadang-kadang ada juga yang karena gengsi, karena lingkungan keluarganya dia sudah haji semua, atau karena pangkat haji ini kan lebih eksklusif gitu di masyarakat kita, masyarakat Indonesia terutama. Kan lebih gimana gitu kan, pangkat haji itu. Orang gimana pun kayanya, bagaimanapun hebatnya dia, atau tokoh agama sekalipun, kalau tidak ada hajinya kayak gimana gitu kan. Nah, kalau niatnya seperti itu, walaupun sah hajinya, tapi tidak diterima hajinya oleh Allah SWT, percuma. Maka itu ketika orang mau berangkat haji itu, di samping dia mempelajari cara hajinya, juga benarkan niatnya. Jangan sampai niatnya ini bisa merusak apa yang dia lakukan. Amaliyah yang dia lakukan bisa rusak gara-gara niatnya karena makhluk, bukan karena Allah. Jatuhnya riya nanti kan. Ya. Kemudian hatta rubama yarul hazmal nafsi fil mubadarah. Fa inda dzalika idza azama alaihi lazimahu ta'allumu kaifiyatil hajj. Ini sudah kita bahas tadi. Jadi kalau dia sudah siap semuanya untuk berangkat, jadi sudah ada persiapan
dengan segala macam yang sudah disebutkan tadi persyaratan itu, maka dia wajib untuk taklim. Caranya haji. Dan yang wajibnya apa? Yang wajibnya dikatakan walam yalzamu illa ta'allum arkanihi wa wajibatihi duna nawafilih. Rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya. Kalau sunnah-sunnahnya nggak wajib untuk dipelajari, tapi perlu. Bukan wajib tapi ya. Di dalam haji ini ada rukun, ada wajib. Dan ada sunnah. Ya, amaliyah haji keseluruhan ini ada wajib, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah, itu kita pelajarin semuanya kalau kita memang mau berangkat. Rukunnya apa aja, kemudian yang wajibnya apa aja, beda loh. Kalau wajib ini bisa kita tinggal dan kita membayar dam. Tapi kalau rukun tidak bisa kita tinggal. Harus tetap kita lakukan semuanya. Kemudian fa'ilmuhu aidan naflun. Fata'allumuhu aidan naflun. Dan mempelajarinya juga hukumnya sunnah. Tentang masalah-masalah yang sunnah. Duna nawafil ini tadi. Nah, fala yakunu fardu ainin. Jadi intinya ketika kita mau berangkat haji sudah siap semuanya, yang wajib kita pelajari apa saja sih rukunnya dan apa saja sih wajibnya. Tapi kalau yang sunnah-sunnahnya itu tambahan. Dan perlu kita pelajari juga sebetulnya setelah kita menguasai rukunnya dan wajibnya. Nah, ini penting. Termasuk umroh juga ketika kita mau berangkat umroh kita belajar rukunnya apa, wajibnya apa sama. Jadi bukan, kan ada biasanya manasik gitu kan, manasik itu mempelajari. Kalau manasik itu yang diutamakan harusnya mempelajari rukunnya apa aja, wajibnya apa aja, dan yang dilarang apa aja. Setelah itu baru ditambahi dengan sunnah-sunnah apa yang bisa kita lakukan. Setelah itu baru teknisnya. Ya, teknisnya, cara berangkatnya, bagaimana segala macam itu baru setelah itu. Kemudian wa fi tahrim sukut. Wa fi tahrimi sukutun at-tanbih ala wujubi asl haji fil hali nadhran yaliku bil fiqhi. Juga masalah yang diharamkan ketika haji atau yang menjadikan batalnya haji, bukan batalnya, yang dilarang ketika haji. Itu sebetulnya wajib juga untuk dipelajari. Karena apa yang dilarang ini semua ibadah. Semua ibadah itu kita wajib mempelajari cara rukunnya, syarat sahnya, ya, rukunnya, syarat sahnya, kemudian yang membatalkannya. Nah, kemudian baru setelah itu kita kuasai, baru kita tambahin dengan sunnah-sunnahnya apa? Itu sholat lah, apalah, segala macam, semuanya seperti itu prosesnya. Wa hakata tadriju fi ilmi sa'il afal alladhi hiya fardu ainin. Ini semuanya tentang hal-hal yang fardu ain bagi kita untuk kita pelajari. Jadi af'al apa yang sebenarnya kan sudah kita bahas etikot af'al dengan tark ya. Yang wajib kita pelajari itu apa aja. Ini tadi semuanya adalah hal-hal yang wajib kita lakukan dan apa yang wajib kita pelajari ketika kita mau melakukan hal-hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bin Al-Fatihah.